dalam praktek disiplin tersebut. Ya, apakah selama ini Anda sungguh-sungguh menjalankan disiplin, atau Anda melakukan sebuah hukuman di mana kita menarik garis pembatas? Ya. Pertanyaan ini kita arahkan pada diri kita masing-masing, mulai dari diri kita. Strategi Anda dalam praktek disiplin, baik untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, untuk murid kita, bagaimana strategi Anda? Tolong dibayangkan, diimajinasikan, ya. Kalau sudah, kita lanjut. Nanti akan terjawab apa yang harus kita lakukan. Baik, menciptakan budaya positif. Yang pertama, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Kemudian menciptakan budaya positif dengan menciptakan lingkungan positif. Agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan. Baik, di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya. Dia mempunyai teori, yaitu kontrol teori yang sekarang ini berkembang namanya choice theory. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Coba kontrol siswa ini, coba kontrol guru ini. Ya. Coba apa sih kontrol? Nah, menurut guru selama ini, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru punya ilusi kontrol. Pokoknya kontrol anak ini nakal, anak ini keluar kelas, anak ini bolos. Menurut ilusi itu, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Yang berikut ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Kadang kita buat siswa atau anak kita merasa bersalah karena kita pikir itu membuat karakter dia jadi baik. Ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin itu harus mentaati kata tertib, harus teratur, patuh pada peraturan. Ya. Disiplin itu menurut kita selama ini identik dengan hukuman. Ya. Kemudian makna disiplin sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selama ini dalam pikiran kita itu seperti itu. Ini makna disiplin, ya, bukan disiplin positif. Terus menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, selama ini kita terapkan di siswa kita, mungkin di anak-anak kita atau di teman-teman guru kita. Oh, kalau dia saat kata tertib berarti dia disiplin. Ya, ini pendapat kita selama ini yang ada di pikiran kita. Ya, baik. Ini makna disiplin positif menurut Gajah Dewantoro dan Jane Gosen. Bentuk kontrol diri. Jadi disiplin positif itu sampai suatu tujuan mulia. Jadi kalau di guru penggerak itu kita mulai dari diri kita. Ya, perbaiki diri kita, kontrol diri kita dulu karena kita mempunyai tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa? Mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, termasuk nilai-nilai kebajikan, virtus yang universal. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nah, nanti ada penjelasannya. Baik, jadi seseorang bisa mempunyai disiplin positif kalau dia bisa mengontrol dirinya karena dia mempunyai tujuan mulia. Jadi di sini kita berpikirnya harus positif. Yang negatif kita pelan-pelan ikut. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Ya, ini masuk dari nilai-nilai kebajikan. Jadi ingat tadi kalau kita ingin berbudaya positif, kita harus punya lingkungan yang positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan harus ada di kita. Ya. Karena apa? Nilai-nilai kebajikan adalah payung besar dari sikap dan perilaku kita. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan sudah ada dalam diri kita, itu sebagai payung besar. Kalau hujan kita tidak kehujanan, kalau panas kita tidak kepanasan. Ya, gitu. Kemudian nilai kebajikan adalah fondasi kita berperilaku. Ya, sebagai kontrol diri kita. Misalnya kita mau emosional, karena di dalam diri kita ada nilai-nilai kebajikan yang pertama kuat, maka itu sebagai fondasi kita untuk kontrol diri kita. Ya. Kemudian sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu juga makna dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada di dalamnya itu profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemen itu: kebinekaan, gotong royong, kemudian mandiri, kenalar kritis, kreatif, ya, dan keimanan dan ketakwaan. Kita lanjut. Baik, kita ini masih ada hubungannya dengan budaya positif. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan retribusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Jadi dia biar nanti saya bikin nanti tidak nyaman. Nah, lebih baik saya bikin bisa supaya nyaman. Atau dia menghindari hukuman. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biar saya rajin mengajar nanti dapat penghargaan. Ya. Saya rajin ke sekolah supaya nilai saya bagus. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan.
Oh, kepala sekolah saya pengennya orang seperti ini, berarti saya harus seperti itu. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada juga orang yang mempercayai nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya dia orangnya egois, sombong. Nah, dia pakai itu untuk berperilaku. Kita lanjut. Ya, baik di sini. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita sekarang itu menggalakkan restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi. Kenapa? Ya, nanti kita lihat uraian lebih lanjut. Hukuman itu apa? Tidak terencana atau tiba-tiba. Ini pasti dia diikuti dengan emosi. Misalnya ada anak terlambat, dianggap bergaya, tidak sopan, langsung kita naik pitam. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu sifatnya hukuman. Satu arah, hanya ke murid saja, ke satu orang saja. Kalau pada murid ya. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ini namanya hukuman. Kalau misalnya ada kesepakatan, berarti dia bukan hukuman. Nanti dia masuk di konsekuensi. Ya. Bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini Bapak Ibu Guru bisa menganalisa sendiri, mengidentifikasi sendiri. Apakah Bapak Ibu Guru pernah melakukan hukuman, walaupun tidak pada murid, pada anak-anak kita, atau pada suami kita, pada istri kita mulai melihat diri kita. Ya, saya banyak belajar dari banyak tulisan ini. Walaupun saya tidak mendapat posisi di luar yang sebagai pimpinan, saya menerapkan ini di keluarga saya. Saya melaksanakan ini di anak-anak saya supaya mereka bisa menjadi pemimpin masa depan. Ya, baik. Jadi kalau Bapak Ibu melakukannya hal-hal ini, kalau bisa dihindari. Ya, memang harus dihindari. Ya. Ya, kemudian di sini ada sudah terencana. Ya. Dan setuju oleh murid dan guru. Nah, biasanya dulu saya pribadi pernah membuat the rule of our class in English. Peraturan masuk semester pertama itu saya membuat peraturan. Sudah terencana dan sudah disepakati. Ini konsekuensinya. 1. Kehadiran harus 10% paling tidak. Kalau misalnya lebih dari itu tidak hadir 90% berarti nilai dikurangi. Kemudian yang kedua harus sopan santun di kelas. Itu konsekuensinya. Kemudian mengerjakan tugas. Kalau tidak nanti begini. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah ini kita guru kadang Inggris. Kita buat kita mau. Ya. Seperti saya dulu belum menjadi guru penggerak, saya selalu begitu. Saya buat kamu harus ikut. Nah itu namanya konsekuensi. Tapi murid tahu kita sepakat, tapi kita tidak tahu mereka itu sebenarnya maunya apa. Ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktunya. Jangka waktu panjang, jangka waktu pendek, mereka tetap tidak nyaman. Ya. Karena apa? Karena dalam hati mereka itu pengen mengumumkakan sesuatu. Saya sebenarnya apa tidak begini ibu, pak, apa tidak begini. Nah. Ada bapak ibu guru yang bilang begini. Ini NTT. Ini mungkin ibu Adu juga. Di grup kami ini NTT. Kalau kita tidak pakai kayu, tidak pakai rotan, tidak pakai suara keras, anak-anak tidak jalan. Ya. Tetapi bapak ibu, saya pribadi sudah menerapkan di kelas saya bahasa Inggris. Bisa. Tapi memang sebentar nanti ada teori lagi yang bisa pakai bagaimana caranya. Ya. Biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah ini kalau tidak hadir, dia datang. Kalau tidak hadir, nah, kalau kita bikin hukuman anak-anak itu ya. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Dan sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi kita kerjanya monitor terus. Akhirnya bosan capek, kita kasih tinggal. Nah di saat itu anak-anak langsung beludak. Ya, itu resiko dari konsekuensi. Kita menetapkan, kita mau aturan, kamu harus ikut. Kalau tidak kamu dapat ukur, kamu tidak nilaimu jelek. Dalam hati mereka ada undang-undang. Mereka kan manusia, ya. Kita lanjut. Baik, ini dihukum oleh penghargaan. Nah, kita biasa kasih penghargaan ya. Dulu saya juga begitu. Kalau sekarang, ternyata apa yang saya lakukan salah. Dulu kalau misalnya mengerjakan, ayo ini permen 1. Ayo, permen. Oh sebentar ya, nanti ini nilaimu 80 ini. Dihukum oleh penghargaan. Maksud kita bukan menghukum, tapi itu sebenarnya menghukum. Ya, coba dibaca ini. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, maksudnya begini, dia belajar, dia bisa, itu sudah penghargaan buat dia sendiri. Dia puas dengan dia hasil belajar, ya. Bukan harus memberikan penghargaan. Mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya, itu. Jadi kalau Bapak Ibu memberi hadiah, berarti itu sama dengan menghukum dia. Kenapa? Ada riset, dia itu dikasih kasih tes. Biasanya kalau tes kasih nilai bagus. Ini dia kasih tes, tidak kasih hadiah apapun. Itu anak-anak yang biasa kasih hadiah,
nilainya lebih buruk daripada anak-anak yang tidak ada hadiah. Karena dia berpikir ini buat apa kerja serius, tidak ada hadiah, tidak ada nilai juga. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami, saya pribadi pernah mengalami seperti itu. Kerja sudah tugasnya nanti dikumpulkan, Ibu dapat ini tidak, ini nilai tidak Ibu. Nah, dia butuh penghargaan. Ya. Baik, kita lanjut. Kita agak paling sedikit ya. Semoga tidak bosan. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita kasih penghargaan, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kita tak usah melihat murid-murid, kita sendiri. Saya pribadi manusia juga pernah merasa begitu. Ya. Nanti saya bikin, saya menulis, pasti saya nanti dapat sertifikat. Jadi saya lupa. Ya, motivasi dalam diri saya sebenarnya kan saya ingin menulis itu ingin mencurahkan saya punya potensi. Suka duka saya tulis. Tapi sudah berbeda karena ada pikiran penghargaan tersebut. Ya, baik kita lanjut. Penghargaan itu tidak mungkin. Suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Nah, seperti ini, saya pernah. Dia itu mungkin saya salah. Dia sangat siap. Oh adik, kita bagus kira saya kasih hadiah ini. Nah tiba-tiba dia bilang, sudah menjahit lampu. Ini sudah bagus. Terima kasih adik. Terus mak harus apa? Dia bertanya pada saya. Jadi saya langsung menyadari. Saya sudah mengajari hal yang sama. Karena sudah biasa kasih penghargaan, ya, kasih hadiah. Jadi sejak saat itu saya mulai merubah apa yang sudah saya tanamkan pada anak. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Misalnya, saya sebagai guru, tahun ini saya tidak dapat penghargaan ini. Padahal saya sudah ngajar rajin, datang awal, pulang paling tepat. Tidak ada penghargaan. Jadi sekali, masa kayak tidak yakin. Misalnya, ya. Tapi kalau saya kan sudah pernah dapat, jadi tidak berharap. Nah, seperti itu, ya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, betul atau tidak? Betul atau tidak? Misalnya bapak ibu guru yang nyong, dia kasih hadiah supaya pacarnya sayang dengan kita. Tapi kalau dia tidak kasih hadiah lagi, dia tidak sayang lagi, dia demikian. Kalau tidak ada hadiah, abang dibuang. Baik. Ya, berarti bapak guru kalau ada adik yang punya, jangan kasih penghargaan lagi. Kabar lagi kita orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhenti. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia tujuannya hanya hadiah. Ya. Kalau hadiahnya tidak lagi berarti dia tidak akan diet lagi. Karena motivasinya dia memang tidak ingin diet. Ingin makan saja, ya. Baik, kita lanjut. Kita bicarakan ini, kita tak usah berangan-angan dulu ke lingkup yang besar. Ya, kenapa? Makanya boleh kita bermimpi. Tapi banyak di sini masih kita harus menggerakkan banyak orang. Jadi kita tugas itu bergerak dan menggerakkan. Tergerak diri kita sendiri, bergerak dan menggerakkan orang lain. Ya. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Saya pribadi pernah cemburu gitu, ya. Jadi orang dia kasih pujian, kita kosong gitu. Masa hati cemburu, karena kita masih manusia. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Asal bapak senang, asal ibu senang. Pernah loh, saya itu dulu PPD yang baru. Dong nilainya bagus-bagus, jadi saya kasih uang 50.000, sudah kamu beli gorengan makan. Minggu depan lagi mulai lagi dong. Jadi harus terus menerus ya dikasih, sehingga mereka bisa menyenangkan gurunya. Dia akhirnya diam-diam, biasanya dia lompat-lompat di atas meja karena dikasih hadiah, akhirnya dia oh ibu suka kalau saya diam, dia ikut. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Makanya di Ulmer itu tidak ada ranking, tidak ada. Karena yang lain akan cemas. Sekarang ini cemasnya bukan cemas positif, tapi cemasnya cenderung ke negatif. Ya.
Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Percuma deh. Nah, yang kayak tadi saya sampaikan, saya suruh rajin, saya suruh pokoknya mengajar pagi sore. Nah, kayak yang bapak honor-honor kerja, wah dapatnya begini. Ya, akhirnya berhenti, ya, lelah, merasa kecewa. Ya. Jadi penghargaan kadang merusak hubungan kita dengan teman, akhirnya saling jealous, cemas, cemburu, iri. Ya. Ini termasuk penghargaan, termasuk budaya positif. Penghargaan mengurangi ketepatan. Bisa dilihat. Ya, ini jadi pertanyaan seperti saya sudah sampaikan, anak-anak yang dikasih penghargaan itu setelah mengerjakan sesuatu dia akan lebih banyak mengalami kesalahan, ya, karena biasa dibayar. Motivasinya penghargaan itu. Kalau tidak ada penghargaan dia akan cemas, malas, ya. Kita lanjut. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, lagi masih ada kaitannya. Ya. Siapapun, murid, guru, anak-anak kita, ya, ini bisa diterapkan di anak-anak kita juga. Kita lanjut. Ya, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Saya tidak baca satu-satu. Kita lanjut. Ya, ini motivasi dari dalam diri, intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jika misalnya dia berprestasi, kemudian kita kasih hadiah, ya, sebenarnya kita itu memberikan penghargaan tersebut mengambil kegembiraannya, ya. Aslinya itu seperti itu. Karena sebenarnya penghargaan ini nanti akan menggunakan kreativitasnya dia. Baik, di sini ada restitusi. Nah, ini hukuman itu tidak boleh dilakukan lagi. Konsekuensi itu bagus tapi belum sempurna. Nah, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, restitusi. Jadi maksudnya begini, bukan hukuman, bukan konsekuensi. Yang jelas siswa diajak berdialog, mereka mencari solusi sendiri. Ya, kalimatnya bagaimana? Kita harus tanya apa? Kita harus ngomong bagaimana? Ya, lebih dalam lagi. Nah, ini dia yang patuhi aturan saya atau bes. Jadi suka ngomong gitu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Itu ciri-ciri orang pengguru. Ya. Jadi ini kayak model guru zaman dahulu juga ya. Oke, ini ciri-ciri guru suka sebagai membuat rasa bersalah. Bersuaranya lemah lembut, lebih lembut, ya, menggunakan keinginan yang buat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Kata-kata yang keluar, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Saya pribadi pernah dengan kita karena sudah capek melihat anak-anak karena ada terkena air mata di mata. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Tapi kadang dengan begitu kita bangga, kita puas, dan murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Saya menggunakan hubungan baik pakai umur juga, ya, untuk mengenali orang, kayak teman dulu ya. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Tidak bantu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan. Negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ini teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berpindah untuk guru tertentu. Nah, tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Seperti sekarang itu fakta banyak. Murid itu hanya baik di beberapa guru saja. Apalagi guru lain mau nabrak itu loh, tidak ada nyapa. Ya, nah ini karena guru berperan sebagai dia tidak sesuai aturan, pakai aturan,
kemudian kasih hukuman, sanksi, menurut dia selesai. Nah ini, biasanya dia menyatakan beberapa kata. Peraturannya apa? Kalau ada anak siswa yang melanggar misalnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Dia mengingatkan kembali. Ya. Sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akan menggunakan stiker. Biasanya kalau TK itu kasih stiker. Klik catatan, daftar C, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon. Teori zaman dulu ya. Menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini bagus, tetapi kurang memberi solusi kepada sistem. Nah ini yang terakhir. Baik, manajer. Ini kita diharapkan sebagai guru bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer, baik di sekolah, di rumah sebagai ibu, di rumah sebagai bapak, di lingkungan masyarakat. Posisi terakhir adalah manajer. Ya, dan dia bisa sebagai manajer. Jadi kalau manajer ini kita membutuhkan pengontrolan diri tingkat tinggi. Misalnya kita omongnya gini, apa yang kita yakini? Ya, kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya. Tujuannya bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, jadi kalau misalnya dari semua itu, satu kunci kita, penguasaan diri kita sebagai guru. Di saat itu Anda tidak puas, Anda marah, Anda terlalu kurang ajar dengan kita tidak bisa, ya, kita jengkel, ya. Tetapi ingat, kita sudah menang. Ya, karena kita bisa menguasai diri kita. Ya. Ini garis besarnya. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ingat Bapak Ibu, murid itu sebenarnya pada dasarnya mereka punya nilai-nilai kebajikan. Ya, mereka mempunyai kodrat alam dari nilai-nilai kebajikan itu yang baik. Pasti ada kebaikan dalam diri kita. Nah, kebaikan, nilai-nilai kebaikan itu mereka masih samar-samar. Karena apa? Karena pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan, pengaruh teman-teman. Kita guru tugasnya memperjelas kesamaran itu, ya. Nilai kebaikan itu kita bimbing, kita arahkan supaya muncul, ya. Sehingga kita restitusi ini bisa berhasil. Seperti saya pernah sampaikan, kita tidak bisa merubah watak seseorang, tidak bisa. Kalau aslinya malas ya dia akan malas. Apa yang harus kita lakukan? Kita itu hanya bisa menuntun dia. Nah, ini masuk dari ini. Di dalam budaya positif ada namanya segitiga restitusi. Langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Tapi pertanyaan apa yang kita bisa utarakan saat kita panggil siswa datang dengan permasalahan? Pertama, harus menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan cara ada kalimat-kalimatnya. Ini kalimat yang kita untuk menstabilkan, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita pakai saat kita menstabilkan kesalahan murid, ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian yang kedua, validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Atau apakah itu semua harus ditanyakan? Tidak. Salah satu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, kalau tadi yang di rumah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa ini anak kok bilang begitu? Kenapa nih? Kurang?
kebutuhan kebutuhan ibu, kesenangan, pengusahaan, bahasa, ya, dia kurang senang. Mungkin dia punya metode gurunya itu dari bosan masuk. Ada lagi, aku bosan, masa belajarnya cuma begitu aja sih, benerin ibu guru aja. Ya, aku sebelum gambarmu tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi ini penguasaan. Dia malu loh, dia kan kalau tidak mampu ya. Gaya ngomongnya Pak Julfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja. Gak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Sebenarnya ini saya menyampaikan ini juga membosankan. Cuma mau bergerak, lingkungannya tidak pas. Kita kalau biasanya pakai ada permainan game. Ini biasanya kita belajar sendiri. Jadi dia teman. Tanya, kemudian dia kamu pengen jadi orang seperti apa? Saya pengen jadi orang seperti TNI Polri. Gitu. Kalau dalam bayanganmu, saya pengen seperti apa? Yang menikmati disiplin, rajin, tidak terlambat, taat, patuh, benar-benar, dan bisa memikir diri sendiri. Mereka muncul perkataan seperti itu. Dan pribadi kalau kita langsungkan mereka tetap pukul mereka tidak akan mungkin ngomong. Demikian juga kalau kita menghadapi seorang guru sesama guru, ya. Jadi kita tidak perlu langsung menyalahkan. Pasti dia punya tujuan mulia dalam dirinya. Walaupun menurut orang lain bukan tujuan mulia, ya. Tapi dia punya tujuan kenapa dia berbuat seperti itu. Ini masuk di budaya positif yang kita harus perbaiki. Ya, thank you. Salam bahagia, salam Pancasila. Terima kasih, itu budaya positif. Harapan kami kita bersama-sama bekerjasama menularkan budaya positif di lingkungan yang positif dengan disiplin positif seperti kita menularkan sebuah virus, ya, agar kita mudah membalikkan telapak tangan kita. Ya. Ini tidak hanya berlaku untuk seorang guru, untuk siapapun, untuk hidup kita. Ya. Kembali lagi ini intinya pembelajaran yang kalau saya pikirkan di pelajaran guru penggerak itu kita belajar menjadi manusia yang punya nilai. Ya. Terima kasih. Ini kesaksian saja. Apa ada yang ditanyakan? Kesaksian saja. Setelah saya banyak belajar dari ini baru 1.4 ya ngobrol. Ada 1.1, 1.2, 1.3. Tapi saya merasa terberkati. Saya merasa sembuh, disembuhkan oleh beberapa materi. Dan saya merasa optimis, bersemangat, dan merasa